sedikit saya bahas biografi singkat ini ulama, karena ini ulama unik nih, Abu Suja'. Abu Suja' ini nama aslinya Ahmad bin Husain Al-Asbahani. Ini ulama luar biasa. Ia habiskan waktu 40 tahun belajar mazhab Syafi'i. Kana darasa al-madhhab asy-Syafi'iyyah ma yazidu ala arba'ina sanatan. 40 tahun lebih hanya belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i. Lahir di Basrah di Irak, meninggal di Al-Madinatul Munawwarah, dimakamkan di Baqi. Ini min kibaril ulama Syafi'iyah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Semua yang di pesantren yang beraliran mazhab Syafi'i itu kitabnya selalu dibaca. Paling minimalnya itu syarahnya Fathul Qorib. Kami punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf Bukit Duri, itu usianya hampir 100 tahun wafat. Dari sejak muda sampai hari tua yang beliau baca kitabnya Fathul Qorib, syarah daripada Al-Ghayah wa Takrib karangan Abi Suja'. Sudah baca hatam ulang lagi, dari muda sampai tua. Karena begitu luar biasa. Ini kalau kita pahami kitab itu pemahaman terhadap mazhab Syafi'i sudah cukup lumayan. Nah, Abu Suja' ini beliau punya kitab Al-Ghayah wa Takrib. Saking bagusnya, ulama-ulama banyak memberikan perhatian khusus, dijelaskan kembali, disyarahi kembali. Yang terkenal namanya Fathul Qorib tadi saya sebutkan. Ada juga karya Imam Al-Bujairimi berjudul Al-Iqna, itu juga mensyarahi kitab tersebut. Ada juga ulama Indonesia yang mensyarahi kitab Ghayah wa Takrib, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul Qutul Habib. Kemudian Fathul Qorib itu dijelaskan lagi oleh ulama Mesir, namanya Syekh Ibrahim Bajuri, namanya Hosiyah atau Hashiyah Al-Bajuri. Semuanya membahas kitab yang disusun oleh Abu Suja'. Abu Suja' julukan, artinya bapak pemberani. Karena yang hak beliau selalu nyatakan hak, yang batil beliau selalu katakan batil. Apalagi beliau profesinya pada waktu itu sebagai qadhi, sebagai hakim di masa Daulah Bani Saljuk. Beliau pejabat sebagai hakim di zaman itu. Kemudian beliau punya gelar lainnya adalah Syihabud Dunya Waddin, bintang dunia dan agama. Beliau punya biografi menarik. Usia beliau panjang, 160 tahun hidup. 160 tahun. Dikatakan oleh para ulama, beliau lahir tahun 433 Hijriah, wafat 593 Hijriah, 160 tahun. Ada seorang ulama sejarawan Islam namanya Az-Zarkali. Beliau menulis sebuah kitab Al-A'lam. Di situ nyatakan lahir 533. Tapi ini dikoreksi lagi oleh ulama setelahnya. Seperti Syekh Muhammad Rashid menulis kitab memperbaiki, mengoreksi kesalahan tersebut, bahwa Abu Suja' itu lahir pada tahun 433, bukan pada tahun 533. Artinya umurnya 160 tahun. Kitab tersebut diberi judul Al-I'lam Bitashihil A'lam, mengoreksi daripada tahun lahirnya. Punya murid terkenal. Abu Suja' memiliki murid terkenal namanya Imam As-Silafi Al-Hafiz, man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Ya, muridnya itu diberikan gelar Al-Hafiz, orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad SAW 100.000 hadis, isi hadis dan rantian sanad. Nama muridnya As-Silafi. Dia bertemu dengan sang guru pada tahun 500 Hijriah. Luar biasa tradisi para ulama, adatul ulama wal muhaddithin wal muarrikhin, itu kalau memiliki guru mereka sering membuat biografi kehidupan sang guru. Tapi biasanya tunggu gurunya meninggal dulu baru ditulis. Kan kurang pantas menulis biografi hidup sang guru, gurunya masih hidup. Jadi punya niat tuh menulis managib dari Abi Suja' atau Abi Suja'. Ternyata beliau tunggu. Guru umur panjang, tidak meninggal.
Ternyata qadarullah murid yang meninggal duluan, As-Silafi. Dan beliau ketika hidup, Abu Suja, sampai usia 160 tahun, muridnya tidak ada yang hidup, semua sudah meninggal dunia. Yang tersisa beliau. Akhirnya jadi terbalik, beliau yang nulis biografi murid-muridnya. Murid-muridnya yang ditulis biografinya. Karena umurnya sangat panjang, 160 tahun. Dan dikatakan oleh ulama, ada meriwayatkan, ada salah satu ulama penasaran, ini usia 160 tahun, ya, tapi fisiknya itu masih sehat semua, masih bisa membaca, mata juga masih normal, masih kuat menghafal, masih bisa mengajar, masih bisa belajar. Akhirnya salah satu ulama penasaran nih, tanya resepnya apa ini? Ditanyakan kepada Abu Suja, wahai Abu Suja, ini resepnya apa? Usia engkau bisa panjang dan sehat, ya. Makanya jangan minta panjang umur saja, harus tambah afiat itu. Kalau doa, Allahumma atil umri, ya Allah panjangkanlah umur saya ma'al afiyah, bersama sehat. Kalau gak pakai afiat, sehat dan afiat, panjang umur sakit-sakitan gimana? Harus tambah afiat. Ya, makanya Nabi ingatkan kepada pamannya Sayyidina Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah afiat. Itu paling penting, afiat. Ada salah satu orang meminta doa kepada ulama. Salah satu ulama ini doanya mustajab. Ini dia meminta kepada ulama tersebut, tolong doakan kepada saya agar saya bisa makan sehari 3 kali. Saya orang susah, orang fakir. Tolong doakan. Maka ulama itu mengajarkan ijazah doa. Kau baca doa ini saja habis sholat, insya Allah kau punya permintaan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya diamalkan terus tuh doa tersebut. Minta sederhana permintaannya, bisa makan 1 hari 3 kali. Ternyata Allah ijabah dalam waktu yang tidak cukup lama. Allah ijabah doa tersebut. Dia masuk penjara. Nah, di penjara di penjara dia makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Walhasil ini ulama datang jenguk, ketemu ini si fulan yang amalkan doa tersebut. Kata ulama itu, wahai fulan, bagaimana, sudah diijabah sama Allah? Kata dia, sudah wahai ulama, 1 hari 3 kali benar. Tapi maksudnya bukan sampai masuk penjara. Saya maksud makan, tapi bukan berarti masuk penjara. Memang itu diijabah 3 kali, dapat makan jatah di penjara. Kata ulama, saya ajarkan doa kepadamu, itu bukan meminta engkau nanti diberikan makan 3 kali dalam penjara. Coba doa kau baca bagaimana? Dia baca, Allahumma at'ini ta'am. Ya Allah, tolong berikanlah saya makan 3 marrat kulla yaum, 3 kali setiap hari. Kata ulama, oh pantas. Kenapa? Yang afiat kamu lupa tadi. Yang saya ajarkan ma'al afiyah. Kalau ada ma'al afiyah, kau makan 3 kali 1 hari, bukan dalam penjara, tapi di rumahmu. Cuma kau lupa pakai afiyah, ya Allah ijabah 3 kali, walaupun lewat dalam penjara. Al-afiyah, as-salamah. Nah, jadi ini dia katakan, umur saya panjang 160 tahun, karena resepnya satu, kata beliau, ma'asaitullah ta'ala. Saya tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Lamma hafiztuha fis sighar an ma'asillahi ta'ala. Ketika saya masih anak-anak, saya jaga, saya punya anggota tubuh seluruhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hafizahallahu ta'ala fil kibar. Allah jaga seluruh anggota tubuh saya di masa tua saya. Itu resepnya, kata beliau. Dan beliau ini luar biasa, ikhwan. Di akhir usianya, hidupnya itu, beliau pindah ke kota Madinatul Munawwarah. Dari Basra pindah ke Madinatul Munawwarah. Di kota Madinatul Munawwarah, beliau menjadi apa? Khadim, pelayan Masjid Nabi. Beliau nyapu, pel, kemudian setiap hari kerjaannya seperti itu sampai meninggal dunia. Dan sempat membangun masjid di Babu Jibril di Madinatul Munawwarah. Dimakamkan di Baqi. Subhanallah, usia 160 tahun. Dan beliau punya amalan yang luar biasa. Mungkin kita bisa ikut itu amalan beliau. Beliau punya amalan kebiasaan, setiap kali mau keluar dari rumah, itu beliau wudu dulu. Wudu, sholat 2 rakaat,
baca Al-Quran, baru keluar dari rumah. Maksudnya apa? Niatnya apa? Agar Allah lindungi dia dan dia keluar dalam keadaan ibadah. Itu yang dilakukan terus oleh Abu Syuja. Lihat kitabnya sampai sekarang bermanfaat. Semua pesantren-pesantren di Jawa, di Jakarta maupun di Hadramaut, di Mesir, ini kitab ini tidak asing tuh. Sampai sekarang ini seorang doktor dan ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Sekarang ini beliau sedang mengajar kitab itu, Fathul Qorib, karya Abu Syuja. Dan di dalam kitab tersebut juga ada informasi yang unik ya. Beliau katakan paling sedikitnya atau paling minimalnya masa hamil itu di bawah 9 bulan, ada 7 bulan, 8 bulan. Rata-rata 9 bulan. Ada pernyataan paling lamanya hamil wanita itu 4 tahun. Ada yang mengatakan di dalam syarahnya 2 tahun. Ternyata luar biasa. Ini kasus terjadi kepada imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya 2 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun. Jadi beliau jadikan Imam Syafi'i sebagai rujukan, bahkan di dalam perkara Imam Syafi'i masih dalam kandungan. Dijadikan sebagai standar hukum. Karena Imam Syafi'i ini tentu seseorang ulama yang bukan ulama biasa. Mereka para ulama mujtahid yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa-biasa saja tidak mungkin. Lah Abu Hanifah itu dia bisa tahu dosanya orang dari air wudu. Dari air wudu kelihatan. Jadi kalau beliau berwudu, di samping beliau nih ada orang berwudu. Tiba-tiba orang itu habis berwudu, ini ada orang tua nih. Syekhun kabir, orang sudah sepuh. Berwudu di samping Imam Abu Hanifah. Diceritakan oleh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra. Selesai orang tua itu wudu, Abu Hanifah berikan nasihat. Wahai bapak tua, mohon maaf. Saya berikan nasihat ini karena saya sayang. Tolong sudah hentikan melakukan zina. Ini bapak tua ini terkejut. Gak ada yang tahu nih, tukang zina. Maka orang tua ini bertanya, kau tahu dari mana? Ini keluarga saya, teman-teman saya, orang terdekat saya, tidak ada yang tahu saya pernah berzina. Tapi kau tahu dari mana? Dia katakan apa? Dari bekas air wudumu. Saya melihat dari bekas air wudumu itu. Di situ ada membawa dosa. Dalam hadis kan dikatakan air wudu itu dia membawa dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Abu Hanifah bisa lihat itu. Ada juga anak muda wudu di samping Imam Abu Hanifah. Selesai anak muda itu wudu, Abu Hanifah memberikan nasihat, wahai anak, tolong kamu jangan durhaka sama orang tua. Kamu ini kurang ajar sama orang tua, durhaka, dosanya besar. Ini anak kaget, dari mana kau tahu, wahai imam? Saya lihat dari air wudumu. Itu air wudu membawa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu Abu Hanifah seperti itu. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana yang lebih tinggi lagi Imam Ja'far As-Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan